Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum dimulai pembelajaran, ada baiknya anak-anak dapat berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kemudian anak-anak silakan persiapkan diri mulai dari buku tulis, buku cetak, serta alat tulis untuk mencatat materi yang anak-anak anggap penting dalam video ini. Materi ilmu pengetahuan sosial hari ini yang akan kita pelajari yaitu bab 3 tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Baik, langsung saja kita bahas ke materi yaitu 1. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak memiliki cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari barang atau jasa. Kelangkaan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia itu, berarti munculnya masalah pemenuhan kebutuhan yang kemudian masalah itu dikenal dengan masalah ekonomi. 2. Kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Contoh, bagi mereka yang lapar menuntut untuk dipenuhi makan, atau bagi mereka yang haus harus segera minum. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat pada kelangsungan hidup orang tersebut. Macam-macam kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu 1. Menurut intensitasnya atau tingkatannya. Menurut intensitas atau tingkatannya, kebutuhan manusia dibagi menjadi 3. 1. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Adapun yang termasuk ke dalam kebutuhan primer yaitu kebutuhan akan makan. Apabila tidak dipenuhi, maka manusia tidak bisa hidup. Kebutuhan pakaian. Kebutuhan ini harus dipenuhi karena manusia perlu bersosialisasi dengan sesama, dan apabila tidak dipenuhi, maka akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Kemudian perumahan merupakan kebutuhan tempat untuk berteduh, istirahat, dan melepas lelah sehingga kebutuhan ini mutlak harus dipenuhi. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder disebut juga kebutuhan tambahan, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup manusia. Sebagai contoh kebutuhan sekunder yaitu perabot rumah tangga, lemari, radio, sabun, dan perlengkapan lainnya. 3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier disebut juga kebutuhan barang mewah, yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing manusia. Biasanya, kebutuhan ini berhubungan dengan harga diri orang apabila seseorang mampu memiliki barang mewah. Pada saat ini sulit menentukan mana barang mewah dan mana yang bukan, karena bergantung dari tingkat kekayaan yang dimiliki masing-masing orang. 2. Kebutuhan manusia menurut sifatnya. Menurut sifatnya, kebutuhan manusia dibagi menjadi 2. 1. Kebutuhan jasmani.
Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani manusia. Kebutuhan ini bersifat materi. Contohnya, kebutuhan akan makan, kebutuhan akan obat bagi manusia yang sakit, kebutuhan minum, kebutuhan kesehatan, ataupun kebutuhan olahraga. 2. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, maka manusia akan merasa puas, akan merasa aman, dan akan merasa tenang. Sebagai contoh yaitu kebutuhan akan liburan, agama, nonton televisi, membaca buku, serta pendidikan. 3. Kebutuhan manusia menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan manusia menurut waktu penggunaannya dapat dibagi menjadi 2. 1. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Contoh kebutuhan sekarang yaitu makanan sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan, dan hal ini harus segera dipenuhi karena seseorang bisa mati kelaparan. Contoh lain yaitu obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal atau berbahaya. 2. Kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contoh, seseorang saat ini bekerja untuk memperoleh uang, tetapi tidak lupa menyisihkan atau menabung sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. 4. Kebutuhan manusia menurut subjeknya. Menurut subjeknya, kebutuhan manusia dibagi menjadi 2. 1. Kebutuhan individual. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan seseorang atau perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Tentu saja, kebutuhan ini tidak sama antara satu individu dengan yang lainnya. Contoh, seperti makan, minum, mobil, sepatu, serta kacamata. Kebutuhan ini tergantung dari keinginan masing-masing individu. 2. Kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh kebutuhan akan jalan, kebutuhan akan jembatan, kebutuhan akan sekolah, kebutuhan akan pasar, ataupun lapangan. Selain macam-macam kebutuhan, ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan setiap manusia. Faktor yang pertama yaitu jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. Jenis kelamin akan berpengaruh pula pada variasi dan jenis kebutuhannya. 2. Tingkat pendidikan. Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Sebagai contoh, kebutuhan anak SD tentu akan berbeda bila dibandingkan dengan kebutuhan anak SMP. 3. Lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhannya dengan mereka yang hidup di dataran rendah ataupun di pesisir. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru
dan produk-produk yang baru. Munculnya produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki, sehingga muncullah kebutuhan akan produk baru ini. 5. Tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan karena mereka memiliki sarana untuk memenuhi dan sebaliknya. Semakin kecil pendapatannya, maka akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhannya. 6. Status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan yang harus dipenuhi. 7. Perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan mempengaruhi orang tersebut akan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sudah kita ketahui bahwa kebutuhan manusia tidak ada batasnya, artinya setiap saat selalu bertambah dan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Untuk bisa melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada juga perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Alat pemenuhan kebutuhan manusia akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih penjelasan materi pada bab 3, yaitu tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia dan kebutuhan manusia. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anak semua.